Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Aibda Ronald Maulani, Babin Kamtibmas Desa Puger Wetan, Polsek Puger Polres Jember Polda Jawa Timur menginisiasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya tanaman bonsai. Kegiatan ini sekaligus upaya berkomunikasi dengan warga agar Kamtibmas berjalan dengan kondusif. Tanaman bonsai merupakan tanaman hias yang memiliki banyak penggemar. Perlu keterampilan seni dan pengolahan yang baik agar tanaman bonsai tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Aibda Ronald Maulani, Babin Kamtibmas Desa Puger Wetan, Polsek Puger Polres Jember Polda Jawa Timur, menginisiasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya tanaman bonsai. Berawal dari kesenangan Aibda Ronald terhadap tanaman bonsai, karena di dalamnya terdapat nilai seni dan nilai ekonomi yang tinggi. Berbagai jenis tanaman bonsai berhasil dibudidayakan oleh Aibda Ronald. Setelah tumbuh kita kawat, jadi seperti ini. Nanti bisa dipercantik dan diganti dengan pot-pot yang lebih bagus. Bonsai juga dapat dibentuk sesuai dengan selera penanam. Salah satu contoh adalah bonsai gantung yang diletakkan di ketinggian karena batang bonsai tersebut menjalar ke bawah. Seperti bentuk air terjun sehingga batang pohon diarahkan untuk menjalar ke bagian bawah akar pohon bonsai. Bentuknya sangat indah karena akar bonsai diletakkan di ketinggian. Aibda Ronald juga mengajak warga binaan membudidayakan tanaman bonsai. Warga yang mayoritas bertani, berkebun, dan nelayan, tetapi yang tidak memiliki sawah kadang menganggur, maka akhirnya Aibda Ronald mencarikan solusi penanaman budidaya bonsai untuk warga yang tidak mempunyai mata pencarian tersebut. Dari giat penanaman budidaya bonsai dapat menambah ekonomi pendapatan warga. Kegiatan ini juga terintegrasi dengan cara Aibda Ronald berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga tercipta Kamtibmas yang kondusif. Warga telah merasakan manfaat dari budidaya bonsai, hampir tidak ada kendala dalam membudidayakan bonsai, hanya butuh kerajinan untuk merawat dan menyiram bonsai yang ditanam. Waktu penyiraman dapat dilakukan siang hari maupun malam hari. Satu bonsai harganya dapat mencapai jutaan rupiah. Selain itu, berbagai festival tanaman bonsai meningkatkan harga jual bonsai tersebut. Tidak hanya pemberdayaan ekonomi penanaman bonsai, tetapi Aibda Ronald juga memberdayakan ekonomi warga dengan penanaman cabai jamu dan tanaman jagung di pekarangan rumah warga dan lahan kosong. Hal ini dilakukan sebagai peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara Aibda Ronald Maulani melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budidaya tanaman bonsai, saat ini kita telah terhubung dengan Aibda Ronald. Selamat siang Pak Ronald, salam presisi. Selamat siang, salam presisi. Pak Ronald, dapat diceritakan sejak kapan Anda tertarik membudidayakan bonsai ini, Pak? Jadi bisa kami ceritakan, awal mulanya sekitar 4 tahun yang lalu. Kurang lebih itu, pada saat itu musim pandemi, jadi kami berpikir gimana warga itu bisa tetap produktif untuk menghasilkan tambahan ekonomi bagi keluarga. Jadi dia tetap bisa beraktivitas di rumah. Akhirnya dengan hobi saya untuk membuat tanaman bonsai, kita sampaikan, kita salurkan hobi kita itu ke masyarakat, dan alhamdulillah hobi kami itu bisa diterima di masyarakat, terutama desa binaan kami, dan masyarakat bisa ikut-ikut untuk membuat bonsai sehingga bisa menambah penghasilan bagi warga dan bermanfaat untuk keluarga tersebut. Baik, mengapa Anda lebih memilih bonsai daripada tanaman lain untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, Pak? Karena kami memberikan solusi tersebut, tanaman bonsai, karena bonsai itu bisa dilakukan oleh semua umur, baik mulai dari
juga laki-laki maupun perempuan, dan tidak mengganggu aktivitas ataupun pekerjaan tetap bagi warga tersebut. Contohnya apabila seorang petani ataupun nelayan dia bekerja nanti di waktu senggang di rumah, dia bisa membuat sebuah tanaman bonsai, dan nanti itu bisa menjadi tambahan pemasukan bagi keluarga mereka. Selain itu, ini merupakan salah satu cara kami berkomunikasi dengan warga, sehingga kami bisa mengenal warga, dan warga itu merasa nyambung untuk berikan informasi ataupun pesan ataupun suatu pemikiran kepada kami sebagai anggota komunitas. Dari mana Anda mendapatkan ilmu budidaya bonsai ini, Pak Ronald? Pak Ronald? Ya, masih terdengar ya Pak suara saya? Pak Ronald, apakah masih terdengar suara saya? Pak Ronald, apakah bisa mendengar suara dari Studio Polri TV? Bisa diulangi suaranya, kurang jelas. Baik. Sudah terdengar jelas, Pak Ronald? Siap. Baik. Dari mana Anda mendapatkan ilmu budidaya bonsai ini, Pak Ronald? Nah, kami mendapatkan ilmu ini dari teman ataupun dari salah satu warga juga. Nah, pada waktu kami melakukan sambang ke rumah-rumah warga, ya, sambang atau BBS ya, Babin Kamtibmas itu kita menemukan warga yang hobi bonsai. Akhirnya saya itu belajar pada mereka, kemudian kami kembangkan sendiri, dan itu langsung kita sampaikan kepada warga-warga yang lain, supaya warga bisa meniru untuk membuat bonsai di rumahnya masing-masing. Nah, di rumah saya bikin bonsai dan pembudidayaannya. Nanti apabila ada warga yang ingin belajar, langsung bisa bermain di rumah kami. Jadi kami bisa menerangkan begini tentang gimana pembuatan dan untuk pemanfaatan lahan-lahan kosong di sekitar rumah, sehingga bisa tetap produktif bagi warga yang memiliki lahan sempit di sekitar rumah mereka. Demikian. Bagaimana cara Anda mengedukasi masyarakat tentang pembudidayaan bonsai ini, Pak Ronald? Nah, jadi di saat kami itu melakukan sambang, jadi kita tanya-tanya kepada warga, gimana Pak perkembangannya bonsainya. Nah, di situ nanti kita juga, ini Pak ada kekurangannya di sini, ini kurang pupuk, ini modelnya harus begini, dengan supaya nanti ini bisa tambah menjadi lebih bagus dan bisa bernilai ekonomi yang tinggi. Jadi itu yang bisa kami sampaikan pada saat kami melakukan sambang pada warga-warga desa binaan kami. Demikian. Baik. Pak Ronald, bonsai ini kan dapat dibentuk sesuai dengan selera penanam. Bisa diceritakan bagaimana teknis pembentukannya ini, Pak? Seperti apa? Jadi di bonsai itu banyak teknis ya. Nah, jadi kita biasanya untuk mengarahkan dari sebuah pohon ya atau calon pohon bonsai, kita melalui alat atau media kawat bonsai. Nah, di situ memang butuh keterampilan atau nilai seni dari kita sendiri. Cuman di situ tidak ada batasan. Untuk seni bonsai itu tidak ada batasan. Nah, yang penting bonsai itu bisa kelihatan indah dan dipandang bisa menyenangkan,
sehingga nanti pembeli ataupun calon pembeli itu bisa senang sehingga mau membeli sebuah bonsai yang sudah kita buat tersebut. Baik. Dan Pak Ronald, bagaimana cara menentukan bonsai ini berharga mahal atau masih proses beberapa waktu lagi yang nantinya dapat dijual dengan mahal? Jadi di situ kan ada bonsai itu ada tahapan-tahapan. Jadi ada mungkin di situ waktu di event perlombaan ada tahap prospek, tahap setengah jadi maupun bonsai jadi. Tentunya dengan untuk bonsai yang masih awal atau bahan itu tentunya juga sudah beda dengan harga bonsai yang sudah jadi. Nah, teknis pembuatan maupun hasil dari kualitas dari bonsai tersebut ditentukan oleh dari si pembuat bonsai tersebut. Nah, semakin barang tersebut semakin imbang, semakin seperti pohon di alam, nilainya akan semakin tinggi. Demikian. Baik. Lalu bagaimana cara Anda dalam memasarkan bonsai ini, Pak? Apakah melalui media sosial atau melalui platform marketplace yang ada saat ini atau seperti apa, Pak? Jadi untuk masalah pemasaran, bonsai itu apalagi dengan era digital seperti sekarang ini, jadi sangat mudah. Jadi bisa kita melalui media Facebook, TikTok maupun YouTube ya bisa ya. Jadi di situ selain kita itu melalui pemasaran di event-event perlombaan bisa melalui media sosial. Dan untuk warga kami menyediakan membuat suatu tempat promosi atau live langsung ya yang kita lakukan di rumah kami sebagai percontohan. Jadi warga yang bisa membuat bonsai, yang sudah buat bonsai bisa menitipkan hasil dari bonsai yang sudah dibuat untuk ditaruh di tempat kami dan kami pasarkan di situ. Jadi tempat itu kami namakan Swantara Bonsai. Jadi situ kami bisa membuat warga itu guyup dan kita memberdayakan dari pemuda-pemuda desa supaya tetap berkreativitas, bisa menyalurkan ekspresinya dan tentunya bisa menghasilkan perekonomian buat mereka. Demikian. Baik, terakhir Pak Ronald, pesan apa yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya inovasi untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat? Dan kami ialah supaya kita itu tetap fokus tentang apa yang sudah bisa kita perbuat. Jadi tetaplah berbuat baik, tetap fokus, dan sesuatu yang kita fokuskan itu nanti suatu saat akan bisa menuju suatu kesuksesan. Jadi kita harus satu fokus, tetap satu tujuan, dan itu nanti akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Demikian. Baik, terima kasih Aibda Ronald, Babin Kamtipmas Desa Puger Wetan, Polsek Puger, Polres Jember, Polda Jawa Timur sudah bergabung bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Bayangkara Inspiratif hari ini. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.